banyak pemain Yopi di pemain asing yang tidak bisa turun di laga pertama ISL ini karena masih terkendala oleh administrasi. Dan Persipura juga sudah mulai terasa karena tidak adanya playmaker murni seperti ketika dulu ada Edu, tapi kali ini Jarahan yang diplot juga tidak bisa tampil untuk laga pertama ini. Ya, Jarahan Keranjar. Ya, Salah satu pemain baru di Persipura Jayapura yang masih terkendala belum kembalinya kondisi dari Jarahan setelah pulang dari Liberia. Dan kita saksikan pemain Semen Padang Safarudin atau Syafrudin, lebih akrab dipanggil. Terlihat terkapar setelah bertabrakan dengan David Pakbe maupun juga Boas Solosa. Iya. Menginstruksikan agar Boas jangan dilepas. Fendri, Edward Wilson. Oh, bisa berikan kepada Saktiawan Sinaga dan terjadi pelanggaran. Bio Paulin. Mengingat Semen Padang sudah menurut Jackson sudah tidak lagi bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Saktiawan Sinaga, ya, jaga ketat oleh Bio. Ya, inilah dia Saktiawan Sinaga yang salah satu pemegang rekor kartu kuning terbanyak, Bung. Ya. Musim lalu dengan 9 kartu kuning. Seperti juga Tommy Rifka Ya. yang juga asal Padang Panjang. Iya betul, memang ada gerakan mengail ataupun menarik dari bahu Hamka tadi dilakukan oleh Edward Wilson. Kalau kita melihat juga Hamka Hamzah lebih terkontrol ya, Bung. Betul. Emosi dari Betul. Hamka Hamzah. Iya. Pemain yang dikenal hati-hati ya, Bung. Dengan Boas Salosa kalau kata orang. Ya, Fendri Mabuo atau Eli Aiboy dijatuhkan oleh Aiboy. Ya, kartu kuning. Iya. Kartu kuning pertama Betul. diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra kepada Bio Paulin. Iya. Sebuah hadiah pertama bagi Bio di laga pembuka Persipura. Dan kartu kuning pertama untuk Jarum Indonesia Super League Iya. musim ini. Betul. Yang musim lalu mencetak 17 gol dan kali ini sudah mencetak 1 gol. Edward Junior Wilson. Kembali Edward Junior. Oh, Kita lihat lagi-lagi bagaimana sebuah kesempatan Edward Junior Wilson. Begitu mudah sekali ya bisa masuk melesat ke kotak penalti Persipura tanpa ada pengawalan. Sebuah surprise saya kira. Namun tampaknya ia memaksakan diri sementara David Pakbe, Eli Aiboy yang dituju. Eli Aiboy masuk ke kotak 16. Oh, dihalau tadi oleh Tibo. Eli Aiboy dan juga Ortisan Salosa. ya, hampir saja jadi Aiboy mendapatkan space untuk mengirimkan. Bali Tibo. Oh, pelanggaran David Pakbe. Sedikit emosional. Boas Salosa yang harus menahan emosi, mengingat kapten kesebelasan. Kalau musim lalu masih ada Kakak Edu, Betul. pada musim ini dipercayakan Boas Salosa. Ya, sebagai kapten. Baik sekali sebuah shooting spekulasi dari Boas tadi, hampir saja masih untung diselamatkan oleh Mister Gawang sehingga terhindarlah Semen Padang dari kebobolan. Tendangan yang sangat Iya, keras. betul. Dan ya, inilah dia Boas Salosa yang hampir saja mencetak gol kedua di pertandingan kali ini dan kartu kuning kedua di pertandingan kali ini. Yang Luis Cabes dengan sengaja menghentikan laju gerak dari Esteban Gabriel Vizcara. Dan kita lihat Boas dari sudut yang jauh berlari-lari Iya. untuk meminta penjelasan kepada wasit. Tugas baru yang tidak mudah bagi seorang Boas di samping di rebound tadi.
berbahaya memang. Kita lihat sangat berbahaya. Ya. Fendry Mofu kartu kuning ketiga tampaknya Yopi di pertandingan kali ini. 2 diterima oleh pemain Persipura. Yang Luis Kabis dan juga Bio Paulin, dan kali ini Fendry Mofu dari Semen Padang. Pemain yang musim lalu di Persiwa Wamena. Ya, ini lihat bagaimana seorang Hanoman dengan tampilan yang baru dan proses replay benturan tadi antara Fendry Mofu dan juga Gerald Pangkali. Mungkin karena kondisi yang seperti ini Yopi, Iya. karena ground yang tidak ideal memang membuat verifikasi dari PT Liga sempat menyatakan bahwa stadion ini tidak layak untuk dimainkan. Dan semakin berat tentu saja bagi pertandingan yang kedua antara PSPS. Fendry Mofu. Oh. ya saling tarik, kita lihat. Dua pemain yang sudah mendapatkan kartu kuning. Iya, Tentunya harus berhati-hati. betul Yopi. Karena bisa memancing wasit Oki memberikan kartu kuning yang kedua alias kartu merah. Dan adalah langkah bijak bagi kedua kesebelasan, kedua pemain untuk berhati-hati karena kondisi lapangan. Mengguyur Kota Padang tidak terhenti sejak siang tadi dan mengakibatkan beberapa genangan terjadi di lapangan dan membuat pengawas pertandingan akhirnya memberhentikan pertandingan dan melalui proses 2 kali 30 menit sesuai dengan rules yang berlaku dalam pertandingan sepak bola. Nyata pertandingan bisa dilanjutkan kembali walaupun kondisinya saat ini memang agak sedikit sulit untuk bisa mengontrol bola melalui permainan bola-bola datar. Betul sekali. Kita bagaimana juga masih banyak air yang tergenang di lapangan dan memang ini rentan sekali membuat pemain bisa gampang untuk cedera. Dan kita lihat bagaimana sosok Bio Paulin yang begitu besar pun juga terjatuh dan sedikit mengalami masalah. Ya, wasit Oki Dwi Putra tampaknya meminta tim medis untuk memberikan bantuan kepada Bio Paulin. Kita saksikan bagaimana Pierre Bio Paulin, pemain yang tak tergantikan di barisan pertahanan dari Persipura Jayapura, tampaknya sudah memberi isyarat untuk minta diganti. Ya memang dengan kondisi lapangan seperti ini kita tidak akan mungkin bisa melihat bagaimana strategi permainan yang baik. Karena kita tahu bahwa dengan kondisi seperti ini, pemain-pemain bermain secara sporadis, sangat sulit untuk mengembangkan teknik apalagi. Ya, sebentar juga di kejauhan Syah berhasil tadi mentip bola. Ya, Esteban Vizcarra berusaha mengejar bola. Ya, perebutan bola tadi antara Esteban Vizcarra dengan Rahmat Rifai. Ya, kita saksikan bagaimana Rahmat Rifai. Oh, yang lambang naik sedikit di wajah.